Apakah sudah tampil? Sudah, di layar saya sudah. Oke Pak, saya mulai Pak ya. Ya silakan. Mulai jam 10.25 silakan. Bukan salahku yang ingin melupakanmu. Bukan salahku, bukan salahmu. Ini takdir, takdir, takdir. Aku tak Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya siswa sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini, saya akan menunjuk salah seorang yang duluan hadir ya di sini untuk memimpin doa. Ya, silakan Pak Leonardo, silakan pimpin doa untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi, siswa sekalian, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mekanisme pembelajarannya. Jadi, untuk 5 menit pertama ini, kita akan melihat beberapa slide. Nanti Bapak akan menayangkan tujuan pembelajaran, kemudian sedikit materi penguatan, dan setelah itu kita akan lanjut diskusi di Google Classroom dengan link yang sudah Bapak berikan di grup WA. Selanjutnya, itu waktunya 10 menit ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk lagi ke Google Meet untuk melakukan presentase. Jadi satu orang kelompok nanti mewakili temannya untuk presentase, menyampaikan pendapatnya hasil diskusi. Kemudian kita akan melakukan evaluasi selama 5 menit. Setelah itu penutup. Nah, jadi itu mekanismenya ya. Nah, jadi ini sekarang udah bisa kita mulai ya. Siap Pak. Ya Pak. Oke, suara saya jelas ya? Ya Pak, siap Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, Jelas. mudah-mudahan koneksi internet di rumah kalian itu lancar, tidak delay. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi di sistem kelistrikan itu ada beberapa bagian. Ada pengapian, pengisian, starter, dan aksesoris termasuk lampu-lampu. Nah, jadi yang kita pelajari itu sekarang adalah sistem starter. Ya, kompetensi dasarnya 3.14 mendiagnosis kerusakan sistem starter. Kemudian 3.14 memperbaiki sistem starter. Nah, untuk IPK-nya pertama itu menganalisis gangguan pada sistem starter, kemudian menemukan penyebab kerusakan pada komponen sistem starter, dan 4.13-nya mengatasi kerusakan pada komponen sistem starter. 4.13.2 membuat laporan perbaikan. Nah, jadi untuk 4.13 ini tidak kita singgung sekarang, ini pada pertemuan berikutnya. Baiklah, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dengan metode Problem Based Learning, diharapkan peserta didik dapat menemukan penyebab terjadinya kerusakan komponen sistem starter dan menemukan cara perbaikan kerusakan komponen sistem starter dengan benar. Nah, jadi di sini Bapak mau memberikan beberapa gambar untuk menyamakan persepsi kita. Apa yang kalian apa tergambar di benak kalian jika kalian melihat gambar yang Bapak berikan ini sebagai siswa yang sedang mempelajari sistem starter. Nah, jadi silakan aktifkan mikrofonnya dan memberikan komentarnya terhadap gambar ini. Silakan, ayo. Kiri bawah itu mesin dompeng Pak, untuk Ya, cari Renato. emas. Ya, terus? Menghidupkannya itu pakai engkol manual. Oh ya. Yang lain? Kalau yang saya Pak Joko Pak. Ya, Joko. Kalau yang itu Pak Vespa itu ya Pak ya. Iya. Itu menghidupkannya dengan cara pakai Kickstarter Pak. Jadi pakai kaki Pak di. Oh ya ya. Ya, yang lain? Kalau saya Pak, itu yang mesin apa tuh kayak di Panggo ya? Mhm. Mesin potong rumput ya Pak? Ya, mesin Betul nggak, papat. Pak? Ya.
Itu kalau setahu saya mungkin ditarik Pak. Saya pernah lihat tuh di taman-taman dekat rumah saya. Iya, iya, iya. Terus yang lain? Saya Pak Erwin Pak. Ya, Erwin. Menambahkan itu untuk yang Vespa itu yang model terbaru bisa dengan dipencet pakai tombol yang di tangan itu Pak. Ya, yang terbaru ya. Iya, iya, iya. Iya Pak. Oke, lanjut. Ada lagi? Itu Pak, terakhir Pak, yang mobil Pak. Kayak mobil itu starternya sudah pakai elektrik Pak. Sudah hanya tinggal dipencet atau pakai kunci itu tinggal diputer gitu. Nanti starternya bisa hidup, mesinnya hidup Pak. Itu Pak. Wah, ya benar sekali ya. Jadi di sini saya menampilkan beberapa gambar. Memang di mesin rumput itu menggunakan tali yang digerakkan tangan untuk menghidupkannya. Kemudian mesin dompeng itu untuk menghidupkannya dengan cara diengkol. Kemudian Vespa, kebetulan ini Vespa yang lama, menggunakan engkol dengan kaki. Dan mobil ini menggunakan kunci kontak ataupun tombol. Oke, kita lanjut. Di selanjutnya yaitu sistem starter, sekedar mengulang tenaga luar yang memutarkan poros engkol agar mesin dapat mulai bekerja. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis motor starter, ada konvensional, ada reduksi, dan ada planetari. Nah, ini kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah cara kerja dari sistem starter terkhusus untuk solenoid. Jadi saya ulang sekali lagi agar bisa nanti melanjutkan pelajaran pada diagnosis. Nah, di sini ada solenoid. Di dalam solenoid ada dua kumparan pull in coil yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan hold in coil. Jadi apabila coil yang melingkari suatu batang besi ketika dialiri arus listrik, maka akan terjadi medan magnet sehingga menarik plunger menarik ke dalam, otomatis menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Nah, secara bersamaan pinion akan maju ke depan diungkit oleh lengan ungkit ini. Nah, sekarang saya akan coba menghidupkan kunci kontak. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Nah, jadi nanti ini bisa dipelajari lagi di Google Classroom, sudah Bapak upload ya. Nah, kemudian untuk cara kerja di sini juga sudah Bapak upload di Google Classroom untuk cara kerja. Ini cara kerjanya sama, tapi ini komplit dengan motor starternya. Nah, ini pada saat kunci kontak di starter. Nah, kemudian pada saat pinion berkaitan penuh, ini berkaitan penuh. Nah, motor starter berputar. Kemudian kita lanjut. Ini pada saat motor starter di starternya kita lepas pada posisi on. Arus listrik tidak mengalir ke kumparan solenoid sehingga tidak mendapatkan medan magnet, maka otomatis pinion mundur ke belakang terlepas dari ring gear. Nah, jadi nanti silahkan lihat video yang sudah Bapak upload di YouTube. Ini tentang video pemeriksaan motor starter ya. Sebuah mesin tidak akan bisa menyala sendiri tanpa bantuan tenaga putar dari luar. Sistem starter dibutuhkan untuk menggerakkan poros engkol sehingga piston bisa melakukan langkah kerjanya. Iya, silahkan nanti dicek di YouTube. Linknya sudah Bapak berikan di Google Classroom. Dan ini untuk tugas nanti, silahkan nanti didiskusikan. Kalau kelompok 1 tugasnya ini, diagnosislah gejala kerusakan sistem starter pada video berikut. Nah, berikutnya adalah para siswa sekalian agar dapat mendiagnosis kira-kira apa yang terjadi pada starter ini atau apa kerusakan yang terjadi pada motor starter ini. Jika di starter ya kejadiannya seperti ini. Saya starter ya. Apa yang terjadi kira-kira permasalahannya? Pinionnya maju tetapi tidak berputar. Silahkan kirim jawabannya nanti di Google Form ya, atau di kolom komentar. Kemudian untuk kelompok 2 ini ya,
Diagnosis gejala kerusakan sistem starter pada. Nah, untuk berikutnya, apa yang terjadi atau kerusakan apa yang terjadi pada motor starter ini jika saya starter kejadiannya seperti ini. Saya starter ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kerusakannya pada motor starter ini? Motor starternya berputar, tetapi pinion tidak maju ke depan. Saya ulang sekali lagi. Nah, silahkan tulis jawabannya di Google Form nanti atau di kolom komentar. Saya rasa itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu adalah materi penguatan yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan awal ini. Dan berikutnya kita akan lanjut ke Google Classroom. Silahkan kalian berdiskusi di sini. Di sini mekanismenya Bapak sampaikan. Nah, di sini sudah Bapak tulis. Untuk kelompok 1 silahkan berdiskusi di bawah ini sesuai dengan video yang tadi. Kemudian kelompok 2 silahkan berdiskusi di sini. Oke, Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Nah, silahkan dimulai dari sekarang ya. Bukan salahku yang ingin melupakanmu. Bukan salahku, bukan salahmu. Ini takdir, takdir, takdir. Aku tak Oke, baiklah. Bapak rasa cukup untuk diskusinya. Sekarang kita lanjut untuk presentasi ya. Silakan untuk ketua kelompok atau perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teman-temannya. Silakan. Dari kelompok berapa dulu? Saya Pak dari kelompok 2. Ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, untuk kemungkinan yang terjadi pada motor starter ketika di starter itu pinion gearnya itu tidak bisa maju, tapi dia berputar, itu karena tuas pengungkitnya itu kemungkinan tidak terpasang Pak pada saat kemarin praktek gitu. Iya. Itu ya hasil diskusinya ya. Iya Pak. Ya. Ya. Dari kelompok berapa tadi Suwandi itu? Kelompok 2 Pak. Ya, kelompok 2. Yuk, yang kelompok 1 lagi ya. Dari kelompok 1 mungkin saya Pak. Ya. Untuk itu dari motor starter yang tidak bisa berputar tetapi pinion sudah maju, itu bisa jadi karena kerusakan solenoid Pak, antara terminal C dan terminal 30-nya pada saat itu tidak bisa tersambungkan, atau mungkin dari salah satu kabelnya terlepas di terminal 30-nya. Bisa jadi juga karena motor starternya berasnya sudah habis Pak, jadi tidak bisa berputar. Oke, saya rasa lengkap-lengkap ya jawabannya ya. Berarti Betul, Pak. Ya, ada tambahan Gali? Ya Pak, saya setuju sama Erwin Pak, itu terutama yang di solenoidnya Pak. Biasanya ada yang putus satu tuh Pak, jadi harus ganti satu fat. Oke, untuk ini ya, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan berikan tugas untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini. Silahkan bergabung lagi ke Google Classroom, kemudian klik pada tugas ya. Klik pada tugas. Sebentar, mana dia? Sudah Maaf, bisa Pak. dilihat? 10 menit lagi istirahat Pak. Ya, ya. Kerjakan dulu tugasnya ya. Ya, kita ke tugas. Silakan diklik pada tugas kelas ini. Nah, silakan klik tes formatif. Ya, nah klik yang ini ya. Oke, silakan. Soalnya ada 4, sekitar 5 menit ya. Bapak beri waktu. Saya sudah selesai Pak Bibi. Us, mantap ya. Siapa tadi tuh? Leonardo ya? Iya Pak. Oke. Ntar kita tunggu teman-temannya dulu ya. Sudah? Galih ini ketawa-ketawa aja? Ya, sudah. Mantap. Suwandi, apa kabar?
Sudah Pak. Sudah, berarti udah semua ya? Iya Pak ya. Ya. Untuk Itu nanti nilai, langsung keluar nilai enggak toh, Pak? bisa dilihat langsung berapa skornya? Oh gitu. Ya, bisa Ya, dilihat Pak. langsung ya. Kemudian Ya. untuk nilai keseluruhan nanti Bapak akan kirim di Google Form juga setelah Bapak olah ya. Nah, kemudian untuk karena waktu sudah mau hampir habis, saya meminta membuat refleksi kepada siswa sekalian. Kira-kira materi apa yang sudah difahami berdasarkan video yang sudah Bapak berikan hari ini? Atau materi yang paling disenangi lah? Kalau saya ya Pak, Ya. yang bisa saya simpulkan itu kalau dari video permasalahan yang tadi yang saya lihat itu ternyata kalau solenoidnya bermasalah atau angkernya bermasalah itu motor starter nggak mau berputar Pak, malah cuma nongol-nongol aja tapi nggak bisa memutar flywheel. Berarti itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pergantian komponen-komponen yang rusak. Karena kalau menurut saya diperbaiki itu pun susah Pak, mending ganti baru aja. Ya, Itu benar Pak, sekali. Ya, yang saya benar sekali. bisa dapatkan. Ya, Terima kasih Pak. Ya, benar sekali. Itu walaupun kita tahu di dalamnya itu ada kumparan, jadi komponen itu walaupun sudah dibuka, dilepas, kemudian kita perbaiki sendiri, nggak akan lama umurnya. Jadi ganti baru aja ya. Oke, ada lagi tambahan? Betul, Pak. Kalau boleh ganti semuanya aja Pak. Ada lagi tambahan yang lain? Saya Pak. Ya. Jadi dari video yang tadi mengenai pinion gear yang tidak bisa maju, itu kan kalau misalkan kita membongkar kemudian kita lupa untuk memasang tuasnya ataupun push rod yang ada di dalamnya, kemungkinan yang terjadi seperti itu. Jadi tidak bisa maju. Untuk langkah berikutnya, kalau misalkan mau memperbaiki ya dicari dulu push rod atau Dengan tadi ungkitnya. yang tuasnya tadi, kemudian pemasangannya harus benar Pak untuk setelah pembongkaran. Ini itu aja Pak. Ya, benar sekali ya Suandi. Memang waktu Bapak melakukan pembongkaran, membuat troubleshooting itu memang tidak Bapak pasang tuas ungkitnya. Nah, jadi terjawab sudah oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Dan untuk materi selanjutnya, Bapak akan memberikan materi tentang pemeriksaan lagi ya. Karena tadi sudah melakukan diagnosis kerusakannya, kemudian besok akan mencari kerusakannya dan memperbaikinya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak Pak, udah Ya, mau ya. istirahat ini Pak. Ya, udah lapar ya? Siapa? Leonardo. Lapar Pak. Oke, Bapak juga lapar nih. Belum sarapan tadi pagi. Oke, Bapak tutup ya. Keburu-buru tadi belum Iya. sarapan. Saya Ya. kurang tidur Pak tadi malam. Oh, jangan main Mobile Legend aja, itu merusak itu. Kita anak sekolah ini harus ya jagalah kondisi ya. Kita harus meningkatkan imun tubuh di masa sekarang ini. Jangan keluar rumah kalau nggak penting. Pakai masker, makan makanan yang bergizi. Semoga corona ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa bertatap muka lagi di kelas. Tidak bertatap muka seperti ini. Oke ya, tetap semangat anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sisa 4 menit ini Pak. Sisa Pak. Iya, sisa 4 menit. Aduh. Pak Dibi ya, ini penguasaan penggunaan IT-nya sudah bagus Pak ya. Animasi buat sendiri Pak Habib. Iya Pak. Bagus sekali ya. Yang diperpoin saya Pak buat. Software animasinya ya. Kemudian di pembukaan juga sudah bagus ya. Banyak kabar juga kepada siswanya yang ini yang saya belum mendengar ya sampai sekarang nih, yang kedua ini juga belum ada yang
biar Iya, Pak. semangat begitu siswanya ya. Kemudian doa sudah, gambar aktivitas nanti selama satu pertemuan ini apa juga sudah. Kemudian memancing siswa untuk siap masuk ke materi ini dengan menampilkan gambar-gambar Vespa, ya mesin salah satu silinder, ya mesin pemotong rumput sudah bagus ya. Mereview materi yang lalu Pak, ini yang belum dimunculkan ya, mereview materi sebelumnya. Kemudian paparan medianya bagus, tadi sudah sampai cara kerja, sampai animasi. Kemarin hanya sampai sebatas cara kerja, belum sampai analisis. Sekarang sudah ditambah video, dirancang khusus ya Pak ya, membuat video gangguan, sengaja melepas apa namanya drive lever ya. Saya nggak tahu mungkin kasus jarang ya Pak ya, sampai ada gangguan itu drive levernya hilang gitu ya, sehingga kasus justru muncul ya. Itu gara-gara muncul itu gara-gara hot itu Pak. Gara-gara hot sampai akhirnya kasus yang tidak pernah ada jadi ada gitu ya. Nah, seolah-olah ini kasus mistik ini. Nah, nanti tiba-tiba armatur hilang ini, kok motor starternya start nggak ada respon sama sekali, ternyata armaturnya hilang ya. Nah, ini juga kasus yang ya ada apa-apa lah, ini mencoba untuk memancing siswanya biar mau berpikir ya. Nah, video gangguannya yang evaluasi bagus Pak, sudah dibuka ya soalnya semacam ini, linknya di sini, mengambilnya di situ ditunjukkan. Ya LKPD ini yang belum, diskusinya sudah bagus berjalan. LKPD-nya ini jarang ini memang membuka LKPD apa yang harus dijadikan bahan untuk diskusinya. Kemudian sudah dipaparkan oleh siswanya bergantian tadi, betul yang disampaikan Pak Alif ya, Bapak mestinya menanggapi dari setiap apa yang disampaikan oleh setiap kelompoknya ya, dan dari situ nanti akan ketahuan apakah yang mereka diskusikan, mereka simpulkan dari kelompok itu ada kekeliruan atau tidak ya. Jadi bisa saja berdasarkan apa yang mereka paparkan itu Bapak kembali kepada media yang sudah Bapak siapkan ya, jadi menjelaskan ulang ini loh begini ya, yang sebenarnya seperti ini ya. Betul sekali apa yang disampaikan kelompok 1, karena dengan kerusakan komponen ini, lihat dari cara kerjanya akan berdampak di bagian ini misalnya, maka siswa akan makin mantap bahwa yakin jawaban kami benar. Terakhir direfleksi menyimpulkan sudah bagus ya. Hasil evaluasi kalau tadi masih ada waktu sebenarnya bisa diperiksa loh Pak, jawaban-jawaban siswanya ya, yang sudah bagus ya bisa berlanjut ke materi berikutnya, yang masih kurang bagus nanti ada remedi misalnya, itu juga bisa disampaikan. Ya dari saya itu Pak Habib ya, secara umum sudah bagus ini. Silakan Pak Habib memberikan tanggapan Pak Habib. Terima kasih Pak Wahyudi. Untuk Pak Habibinur bagus, ini sudah apa istilahnya mulai ada interaksi ya, interaksi di kelasnya sudah bisa. Yang ini yang perlu saya tadi Pak, karena jangan memberikan pertanyaan kepada siswa atau lewat itu tadi, lewat apa di pertanyaan itu kan ada yang jawab mungkin itu roda giginya Pak, mungkin lah. Kalau ada seperti itu, ini saran saya sebaiknya ditanggapi atau dicari jalan yang istilahnya yang terbaik, yang benar itu yang bagaimana, itu ditanggapi dulu Pak. Jadi tidak ngambang. Nanti kalau sebelum dijawab nanti sudah ganti, ini nanti akan ada pertanyaan lagi, dan kalau bisa satu pertanyaan bisa bisa tuntas dulu gitu. Ya, karena nanti kalau seperti itu mungkin kalau itu untuk memancing siswa biar bisa apalagi mengungkapkan ide-idenya untuk pertanyaan kedua, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai jawaban yang diharapkan siswa tadi Pak Guru mau jawab apa ya, yang benar itu bagaimana lah itu loh Pak. Iya. Tadi ada kalau anaknya, kalau anaknya istilahnya tahu, mungkin sudah tahu jawabannya, mungkin ada pertanyaan, enggak apa-apa Pak. Tapi kita kan melihat di kelas itu mungkin kan kemampuannya tidak merata. Nah, tadi Pak Habib kok belum menjawab pertanyaan itu, jadi jawabannya yang benar bagaimana sih lah itu loh Pak. Iya.
kasihan ya. Siswa yang seperti itu kasihan. Kalau untuk menuju pertanyaan yang selanjutnya atau materi selanjutnya sih tidak apa-apa ditinggal. Tapi kan nanti menimbulkan penasaran itu loh anaknya. Iya. Tadi itu tadi yang ya. Tadi saya tanggapi tadi Pak. Roda gigi bagaimana kalau nggak salah tadi saya tanggapi. Cuman saya untuk dikejar-kejar waktu jadi saya tinggalin aja. Ya. Itu Pak. Tapi kalau secara tadi materi kemudian penyampaiannya sudah cukup bagus Pak Bibino. Nih, makasih Pak Wahyudi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Joko yang tadi secara halus ya mengingatkan Pak 10 menit istirahat ya. Silakan Pak Joko. Iya Pak. Kalau gitu Pak ini 10 menit lagi waktunya habis Pak, itu kan langsung panik, fokusnya hilang. Tapi kalau istirahat kan senang ya. Oke. Dari form yang saya lihat Pak, beberapa aspek memang sudah baik, terutama penampilan menaik perhatian dan memotivasi siswa sudah, kemudian karena membuka pelajaran sudah, cuman yang tadi belum kelihatan Pak Habibie itu di doa penutupnya ya Pak ya, untuk siswanya cara bersama-sama itu tadi belum, atau mungkin memang tidak ditampilkan gitu. Kemudian kemampuan memberikan penguatan juga sudah, apalagi terkait dengan tipek ya, sangat bagus sekali tadi medianya. Saya pun tidak bisa buat yang seperti itu, harus banyak belajar lagi Pak. Jadi mungkin itu Bapak secara keseluruhan sudah baik. Untuk critical thinking, kemudian creative thinking juga sudah muncul tadi, terlihat banyak siswa yang antusias untuk melaksanakan pembelajaran Pak. Mungkin itu Pak Habibie dan Pak Wahyudi dan Bapak-bapak. Ya, terima kasih Pak Joko ya. Dari Pak Habibie ini kita bisa menyimpulkan ini bahwa waktunya ternyata tidak sempit ya, karena ternyata bisa sisa ya. Ada 4 menit sisa, ini lumayan ini, bisa untuk doa, bisa untuk evaluasi, review ya, bisa banyak itu ya. Lumayan. Saya baru sadar Pak, ternyata jam saya tidak sama dengan jam laptop. Cepat ini 4 menit. Oh gitu, wah ya. Tidak terlalu oke, tidak apa-apa ya. Kalau sisa 4 menit tapi hampir semuanya sudah dilaksanakan, sudah bagus sekali. Iya. Begitu Pak Abud ya. Iya Pak.